agama Islam ini agama yang sudah sempurna, nggak boleh tambah-tambah lagi. Ini penting dalam kita beragama ini, karena kalau kita lihat semakin hari kok banyak tambah-tambahan. Semakin hari kita berpikir ya itu mungkin kerjaannya dari ahlul bid'ah ya, nambah lagi. Ternyata ada sebagian ahlus sunnah juga udah mulai ikut-ikutan nambah-nambah dalam beragama ini. Nggak tahu dia belajar apa itu, ya. Sampai punya gelar lagi, kok nambah-nambah ini, kok ikut begini. Padahal lagi agama Islam sempurna dan dia hafal ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 3 yang di dalamnya terdapat kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum nimati wa raditu lakumul islam dinan. Ayat ini sering dijadikan sebagai dalil untuk pengharaman terhadap perkara baru dalam ibadah. Kalau dilihat asbabun nuzul ayat ini dan dilihat ayat ini secara keseluruhan, justru bukan untuk pengharaman terhadap perkara baru. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil, sebagai hukum untuk pengharaman perkara-perkara yang biasa dilakukan pada saat itu oleh orang-orang jahiliyah, bahkan perkara yang biasa dilakukan oleh umat Islam sebelum turunnya ayat ini. Coba lihat asbabun nuzul ayat ini dalam kitab As-Sahabah yang diriwayatkan dari Ibnu Mandah, Abdullah bin Jabalah bin Hibban bin Khijir, dari ayahnya, dari kakeknya Hibban. Dia berkata, suatu ketika saya berada bersama Rasulullah SAW. Kemudian saya menyalakan api untuk memasak daging, yaitu daging bangkai. Kemudian turunlah ayat ini. Maka saat itu pula daging yang sedang dimasak yang ada di panci pun langsung ditumpahkan. Coba lihat secara keseluruhan ayat ini dari awal. Dalam ayat ini ada 11 perkara yang Allah haramkan. Apa saja itu yang 11 perkara? Bukan maulid, bukan tahlil. Kita baca dari awal ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Diharamkan atas kamu, atas kalian al-maitatu. Yang pertama, bangkai. Dalam hal ini bangkai yang ada di daratan seperti kambing, sapi, domba dan lain sebagainya. Di luar bangkai yang ada di laut. Kalau yang ada di laut, Rasulullah SAW pernah ditanya, bagaimana ya Rasulullah tentang air laut? Air laut airnya bersih dan bangkainya halal, seperti ikan dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, al-maitatu, bangkai. Yang kedua, wadamu, dan darah. Yang ketiga, walahmul khinjir, dan daging babi. Yang keempat, wama uhilla li ghairillahi bih, dan apa saja yang disembelih yang tidak karena Allah di dalamnya atau tidak disebut di dalamnya nama Allah. Yang kelima, wal munkhaniqatu, dan binatang yang dicekik atau kecekik. Yang keenam, wal mauqudatu, dan binatang yang matinya dipukul. Yang ketujuh,
wal mutaraddiyatu, dan binatang yang jatuh. Yang kedelapan, wan natihatu, dan binatang yang ditanduk. Ada binatang berantem jebret kemudian mati, itu haram matinya karena ditanduk. Yang kedelapan, wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum. Kemudian binatang yang dimakan atau yang diterkam, binatang buas, illa ma dzakaitum, kecuali kamu sempat menyembelihnya. Hewan yang dicekik atau kecekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, hewan yang diterkam, binatang buas, illa madzakaitum, kecuali kamu sempat menyembelihnya, maka itu halal. Kalau tidak sempat menyembelihnya, keburu mati, maka hewan tersebut masuk kepada kategori bangkai. Itu haram menurut ayat ini. Dan kemudian yang ke-10, wa ma dzubiha 'ala nusub. Nusub itu jamak daripada nisab. Artinya patung-patung. Berarti ini di sini berhala. Wa ma dzubiha 'ala nusub. Yang ke-10 yaitu yang disembelih diperuntukkan untuk berhala. Dan yang ke-11, wa antas taqsimu bil ajlam, dan mengundi nasib dengan anak panah. Dzalika fisqun, itu semua adalah perbuatan fasik. Al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Pada hari ini telah putus asa orang-orang kafir atas agama kalian atau atas agamamu. Karena orang-orang kafir sudah lelah, sudah capek, sudah berusaha keras untuk memberhentikan Rasulullah berdakwah untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka. Dia sudah putus asa, tidak sanggup lagi mengajak Rasulullah SAW bersama para sahabat kembali kepada agama mereka. Fala takhshawhum, maka jangan takutlah kepada mereka, wakhshawni, dan takutlah kepada aku. Kemudian al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nimati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu atau agama kalian. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nimati, dan aku cukupkan nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, wa raditu lakum, dan aku ridho untuk kalian atau untukmu al-islam madina, Islam sebagai agama. Pamanidura fi mahmasatin, maka barang siapa yang terpaksa karena lapar. Nah, di sini setelah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nimati wa raditu lakumul islam madina, masih ada kelanjutannya. Pamanidura fi mahmasatin, maka barang siapa yang terpaksa karena lapar. Jadi kalau untuk acara maulid ya, ini tidak nyambung ayat ini. Karena di sini ada barang siapa yang terpaksa karena lapar, ghairu mutazani fil ismi, tidak sengaja untuk melakukan dosa, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak mungkin ya ada panitia bapak-bapak, ibu-ibu, dikarenakan kita semua dalam kondisi lapar, maka tidak apa-apa kita melaksanakan Maulid Nabi. Atau bapak-bapak dikarenakan terpaksa karena kita sedang lapar, tidak apa-apa mari kita laksanakan tahlilan. Jadi jelas ayat ini diturunkan untuk dalil hukum sebagai pengharaman perkara-perkara yang 11 perkara tadi yang biasa dilakukan
oleh orang jahiliyah pada saat itu, bahkan sering dilakukan oleh umat Islam sebelum turunnya ayat ini. Terus kemudian ada al-yauma akmaltu lakum dinakum. Bagaimana dengan kalimat pada hari ini aku sempurnakan? Memang sudah sempurna karena turun ayat ini menurut salah satu riwayat diturunkan di Arafah pada saat Rasulullah SAW sedang melaksanakan haji wada, haji terakhir, dan tidak ada lagi pengharaman dan penghalalan terhadap perkara-perkara dalam Islam setelah turunnya ayat ini. Jadi ayat ini turun sebagai terakhir untuk dalil pengharaman dan penghalalan perkara-perkara yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh agama Islam. Mudah-mudahan saudara-saudara fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kekeliruan saya sebagai manusia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.